Shalom, damai di hati. Saat ini ketika kita hendak mengawali lagi hari ini, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk mempersembahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan memohon tangan Tuhan selalu memimpin dan menyertai kita sekalian dalam segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Kami boleh beristirahat di malam yang sudah berlalu dan bangun di pagi ini dengan tubuh sehat kuat baru. Setiap hari, setiap waktu kami boleh mengalami kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu itu nyata, indah, dan seringkali kami mengalaminya dengan ajaib. Tiada henti Engkau pelihara kami, Kau cukupkan kebutuhan-kebutuhan kami, Kau dengarkan doa-doa kami, dan Kau jawab semua pinta kami. Dan karena itu kami mau mengakui Kau Tuhan yang baik, yang setia, penuh dengan anugerah. Kami mau mempasrahkan keberadaan hidup kami dalam setiap seginya hanya terus ke dalam tangan anugerah-Mu Tuhan. Dan karena itu ketika kami mengawali lagi hari ini, kami mau datang ke dalam hadirat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kami. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami untuk sejenak memikirkan dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saat ini firman Tuhan akan dibacakan dari Lukas 22 ayat 35 dan 36. Lukas 22 ayat 35 dan 36 berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada ungkapan yang berkata bahwa hidup ini ada pasang surutnya. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada kalanya kita mengalami segala urusan kita sedemikian lancarnya. Tetapi ada kalanya dan bahkan untuk urusan-urusan yang mudah, kita mengalami begitu sulitnya untuk menyelesaikannya. Ya, memang begitulah realita dari kehidupan ini. Ada saat-saat senang, ada saat-saat sedih, ada saat-saat mudah, ada saat-saat sulit, ada saat-saat longgar, ada saat-saat yang penuh kesesakan. Nah, keadaan seperti ini juga tergambar dari teks firman yang kita baca tadi. Di mana Tuhan Yesus pernah mengutus 12 muridnya untuk melakukan pelayanan penginjilan di sekitar kota atau tempat di mana mereka berada, tidak jauh-jauh. Dan saat Tuhan Yesus mengutus mereka, mereka tidak membawa bekal, tidak membawa uang, dan bahkan tidak memakai alas kaki. Dengan kata lain, mereka laksanakan tugas pengutusan itu dalam kondisi yang penuh dengan kekurangan. Dan sekarang Yesus tanya kepada mereka, apakah dalam kondisi itu ketika kamu melaksanakan tugas pengutusanku, kamu memang berkekurangan? Dan mereka jawab tidak. Artinya bahwa dalam kondisi itu mereka tercukupkan di dalam segala kebutuhan dan bahkan mereka mengalami urusan-urusan yang lancar. Mengalami berkat-berkat yang limpah bahkan. Mereka tidak membawa pundi, tetapi mereka mendapatkan penghasilan-penghasilan. Ya, mungkin saja bahwa orang-orang yang mendengarkan dan mengalami pelayanan mereka memberikan persembahan-persembahan untuk mereka. Dan itu mudah saja mereka peroleh karena
pastinya mereka diutus hanya di tempat yang dekat-dekat saja, di mana orang-orang yang menerima dan mengalami tugas-tugas pelayanan mereka itu adalah orang-orang yang mengenal mereka. Maka tidak heran mereka begitu mudah mendapatkan kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, dan berbagai kebutuhan lainnya. Ya, karena mungkin mereka tinggal sebut saja, itu orang-orang yang mereka kenal. Karena mereka hanya pergi memberitakan Injil di daerah yang dekat-dekat. Akan tetapi, sekarang Yesus katakan situasinya akan berbeda. Berbeda karena Yesus akan mati, akan bangkit, akan naik ke sorga. Dan hal Yesus mati dan bangkit dan nanti naik ke sorga itu, mereka yang akan melanjutkan misi pelayanan Yesus. Dan ketika mereka nanti akan melanjutkan misi pelayanan Yesus itu, satu, mereka akan menjangkau tempat, daerah, wilayah yang lebih luas lagi. Tidak hanya wilayah yang dekat-dekat seperti waktu lalu itu. Yang kedua, pastinya bahwa akan semakin banyak orang-orang yang memusuhi mereka. Karena orang-orang yang tidak menyukai Yesus, yang membenci Yesus itu akan makin tidak menyukai. Akan makin membenci Yesus, apalagi nanti akan mendengar kabar Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Dan dengan demikian, orang-orang yang membenci Yesus ini, mereka juga yang akan menghadang, menghalang-halangi murid-murid yang akan memberitakan tentang perihal Yesus yang mati dan bangkit itu. Tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Dengan demikian, mereka akan menghadapi penghadangan dan permusuhan yang lebih resistens lagi, yang lebih berbahaya lagi, saudara-saudara. Maka Yesus mengingatkan, sekarang yang punya pundi bawa pundi. Artinya mereka harus mempersiapkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka sendiri dan tidak lagi berharap pada pemberian-pemberian orang yang mereka kenal. Karena mereka akan menjumpai banyak orang di tempat-tempat yang jauh yang tidak mereka kenal, tetapi juga akan berhadapan dengan orang-orang yang membenci dan memusuhi mereka. Jadi jangan berharap lagi pada pemberian-pemberian orang. Mereka harus mandiri dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. Demikian juga yang tidak punya pedang, kata Yesus, jualah jubahnya dan belilah pedang. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus ini harus kita pahami dalam pengertian metafora. Yaitu bukan pedang sungguhan. Ya, memang pernah dalam sejarah gereja salah memahami apa yang Yesus katakan ini, sehingga pernah gereja itu melayani kitab di kiri, pedang di kanan. Dan gereja pernah karena salah memahami itu akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang salah. Termasuk ketika gereja diperhadapkan dengan peristiwa perang salib itu. Ya, ini akibat salah satu dari kesalahan dalam memahami apa yang Yesus katakan ini, yaitu bahwa mereka harus memiliki pedang. Nah, jadi pedang di sini harus kita pahami secara metaforik atau secara perumpamaan. Yaitu karena akan ada banyak musuh yang akan dihadapi sesudah Yesus menderita, mati, dan bangkit naik ke sorga itu. Maka para murid itu harus semakin waspada, harus semakin berjaga-jaga, dan memiliki perlengkapan senjata. Dalam hal ini senjata rohani yaitu apa? Yaitu firman Tuhan. Pedang rohani yaitu firman Tuhan. Tanpa memiliki pedang rohani yaitu firman Tuhan, ya mudah sekali untuk menjadi ciut, mudah sekali untuk menjadi mundur, mudah sekali untuk menyerah ketika menghadapi serangan. Apalagi sesungguhnya di balik dari permusuhan yang dihadapi oleh gereja itu adalah iblis. Maka yang dibutuhkan oleh gereja, yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Tuhan adalah perlengkapan senjata rohani, yaitu pedang firman, pedang roh. Karena hanya dengan pedang firman, maka iblis dapat dikalahkan.
Ya, jadi ini bukan pedang yang sungguhan ya, tapi pedang rohani, yaitu firman Allah. Nah, kita lihat dalam pencobaan di padang gurun yang Tuhan Yesus alami itu, Yesus mengalahkan iblis selalu dengan firman Allah. Nah, jadi murid-murid itu harus mulai belajar mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan bahkan semakin berjaga-jaga dengan memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu pedang rohani, yaitu firman Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari teks firman yang kita baca dan kita pikirkan ini, mari selanjutnya kita merenungi satu atau dua hal. Yang pertama, bahwa memang hidup orang percaya itu ada dalam providentia Dei, ada dalam pemeliharaan Allah. Baik dalam saat-saat tenang, saat-saat aman, Allah tetap memelihara. Dan karena itu ketika Yesus bertanya kepada para murid, dulu waktu kuutus kamu, jalan tanpa kasut, tanpa membawa pundi, bekal, tanpa membawa pedang, apakah kamu kekurangan? Mereka menjawab, tidak sama sekali. Artinya apa? Artinya Yesus sementara membuka cakrawala berpikir murid-murid untuk melihat kembali bahwa selama ini mereka itu bergantung pada pemeliharaan Allah. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Hidup kita ini dalam senang atau dalam susah, senantiasa ada dalam pemeliharaan Allah. Nah, jangan sampai kemudian kita terjerumus pada sebuah pemikiran ketika kita dalam sukacita, ketika kita dalam keadaan yang senang, lalu kita melupakan bahwa sukacita dan kesenangan itu justru adalah merupakan akibat dari pemeliharaan Allah atas hidup kita. Maka dalam senang, dalam sukacita, dalam keadaan aman, lancar, kita jangan pernah lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi juga ketika Tuhan Yesus mengarahkan murid-murid untuk melihat bahwa nanti mereka akan diperhadapkan dengan tantangan, dan karena itu harus belajar mandiri, harus belajar untuk semakin berjaga-jaga melalui perlengkapan senjata rohani yaitu firman Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tatkala sebagai orang percaya pun sebagai pelayan Tuhan, ketika kita berjalan dalam iman, ketika kita melaksanakan tugas-tugas pelayanan, pun ketika kita melaksanakan segala tugas dan pekerjaan kita lalu diperhadapkan dengan saat-saat sulit, dengan tantangan-tantangan yang besar, percayalah ada Tuhan Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan hanya terus bertahan di dalam iman dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yakin bahwa dalam kesulitan pun, dalam tantangan yang sebesar apapun, Tuhan tidak akan biarkan kita. Dia tetap akan cukupkan kita, dan bahkan Dia akan mampukan kita untuk menghadapi, untuk menerobos setiap tantangan, kesulitan yang datang dalam kehidupan kita. Lalu kita akan menyaksikan bagaimana kita mengalami kemenangan atas setiap pergumulan, tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, poin kedua sebagai pesan yang dapat kita tarik dalam teks yang kita pikirkan ini, yaitu bahwa memelihara kita adalah merupakan bagian dari Allah. Tetapi ketika kita hidup dalam pemeliharaan Allah, dalam providentia Dei itu bukan berarti kita berpangku tangan. Melainkan kita harus melaksanakan tanggung jawab iman kita, yaitu apa? Yaitu untuk bekerja, untuk berusaha, untuk berperang. Tuhan memberikan kepada kita perlengkapan senjata rohani yaitu firman Allah. Tuhan memberikan kepada kita perlindungan dan pemeliharaannya. Tetapi kita harus maju berperang. Maju berperang di sini dalam pengertian kita pun harus dengan giat bekerja, berusaha sekuat mampu kita dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita dan menghadapi setiap tantangan yang datang menerpa kehidupan kita. Saudara-saudara, perhatikan bangsa Israel. Tuhan Allah memberikan bangsa Israel itu
tanah Kanaan sebagai masa depan mereka. Akan tetapi mereka harus merebut tanah Kanaan itu. Tanah Kanaan yang berlimpah berkat, susu dan madu, Tuhan sudah siapkan, sudah peruntukkan bagi bangsa Israel. Tetapi Israel harus berperang untuk merebutnya. Demikian juga dengan kehidupan murid-murid Yesus, dengan kehidupan kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ada masa depan indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita di depan sana. Tetapi di sini kita tidak hanya akan duduk-duduk, bermalas-malasan, berpangku tangan, menantikan datangnya masa depan yang indah itu. Tidak demikian. Itu tidak akan pernah datang, meski itu dirancangkan oleh Tuhan. Yang Tuhan mau ialah kita menuju ke sana, berperang, merebut masa depan itu. Berperang artinya kita perangi segala kemalasan, kita perangi segala ketidakpercayaan, kita perangi segala kebodohan, kita perangi segala kelemahan iman. Lalu kemudian kita terus belajar dan belajar, memperlengkapi diri dengan berbagai hikmat, bekerja dengan keras dan ulet, agar supaya masa depan indah yang Tuhan sudah siapkan di depan sana, akan kita rebut. Lalu kita menikmatinya di depan sana, saudara-saudara. Jadi, hidup ini seperti apa yang saya katakan di awal tadi, berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada kalanya senang, ada kalanya susah. Ada kalanya lancar, ada kalanya penuh dengan kesulitan. Tapi ingat, jangan pernah lupa dan jangan pernah ragukan. Allah memelihara kita. Dalam susah atau senang, Dia tetap ada bersama kita untuk membawa kita ke masa depan yang penuh pengharapan. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau perkatakan kepada kami di pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, agar supaya senantiasa meyakini dengan teguh, dalam keadaan apapun kami, Engkau pelihara kami. Mampukan kami Tuhan, untuk selalu memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata rohani, yaitu firman-Mu, agar supaya setiap serangan dari si iblis dapat kami kalahkan dan patahkan dengan kuasa firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar supaya dalam perjalanan dan perjuangan hidup ini, kami yang mengalami pemeliharaan Allah, kami juga dapat melaksanakan dan mewujud nyatakan tanggung jawab yang harus kami lakukan. Kerja dengan keras, belajar dengan tekun, dan berusaha dengan giat, agar supaya kami dapat merebut masa depan yang sudah Engkau siapkan bagi kami itu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami serahkan keberadaan hidup kami di sepanjang hari ini, dalam segala urusan dan aktivitas yang hendak kami lakukan hanya ke dalam tangan anugerah-Mu. Sertai, mampukan, kuatkan, berhikmat kepada kami. Yang bekerja dengan rajin seturut dengan kehendak Allah. Yang belajar di sekolah, di perguruan tinggi, belajar dengan tekun menurut kehendak Tuhan. Jauh-jauhkan kami dari sifat anggap enteng terhadap perjuangan hidup. Mampukan kami untuk berjuang, bekerja, belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan tidak mengenal lelah. Sebagai bagian dari tanggung jawab untuk berperang merebut masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di depan sana. Kami memohon Tuhan, lindungilah kami semua. Suami, istri, anak-anak, seisi rumah kami masing-masing. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, sakit, penyakit, dan dari segala yang jahat. Dijauhkan dari segala kesialan, dijauhkan dari segala kemalangan. Tapi kiranya di dalam tangan anugerah Tuhan, kami aman, baik-baik saja, boleh berhasil, sukses dalam segala yang kami kerjakan, boleh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengingat Engkau, memikirkan firman-Mu, menerapkannya dalam segala keadaan kami, dan hidup memuliakan Engkau. Tuhan,
Berkatilah gerejamu, gereja Masih Injili di Minahasa. Mulai dari badan pekerja majelis sinode, sampai ke badan pekerja majelis wilayah yang ada di seluruh wilayah, sampai ke badan pekerja majelis jemaat yang ada di seluruh jemaat, pun badan pekerja majelis jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru, beserta seluruh pelayan khusus dan warga jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru kolom 1 sampai kolom 29. Kiranya Tuhan, Engkau mendorong kami dengan roh-Mu untuk hidup bersekutu dalam suasana kasih persaudaraan yang berdasarkan kasih Kristus. Dan karena itu bersama-sama akan bersekutu, bersaksi dan melayani bagi kemuliaan Tuhan. Bertumbuh bersama di dalam Tuhan untuk hidup melayani dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami Republik Indonesia, berkati Presiden, Wakil Presiden, dan semua pembantu-pembantunya, juga semua unsur pemerintahan, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif di pusat, juga pemerintah Sulawesi Utara, baik eksekutif, gubernur, wakil gubernur, dan semua pembantu-pembantu mereka, dan semua pemerintah yudikatif dan legislatif. Pemerintah Kota Manado, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta semua pembantu-pembantunya, badan legislatif dan yudikatif di Kota Manado, Engkau karuniakan hikmat, kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi mereka untuk menjalankan pemerintahan dan fungsi masing-masing. Membawa masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia, daerah Sulawesi Utara dan Kota Manado ini makin hari, makin maju, makin sejahtera, makin memuliakan Tuhan. Tuhan, dari tempat ini hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sedang dalam pergumulan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Baik anggota jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru maupun siapa saja yang mengikuti siaran dari channel YouTube Gemim Bukit Moriati Kalabaru ini. Hamba berdoa meminta di dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan, Tuhan ulurkan menjamah setiap mereka yang sedang dalam gumul sakit. Alirkan kuasa darah Yesus di dalam tubuh mereka. Kuasa yang mengenyahkan setiap sakit penyakit yang mereka derita. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka sedang gumuli, hamba ikat, patahkan, hancurkan dan tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan dari sorga datang atas tubuh mereka. Dan mereka mengalami kesembuhan, pemulihan, sehat kuat, sedia kala kembali. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Untuk semua orang yang bersyukur karena ada berkat ketambahan usia pribadi, ketambahan usia perkawinan, kiranya Tuhan berkati kebersyukuran mereka sambil hamba berdoa di usia mereka yang baru, kasih anugerah Tuhan senantiasa mengiringi perjalanan hidup mereka. Diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan di usia yang baru, untuk mengalami kasih setia dan kuasa Tuhan, sehingga mereka pun dapat memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka, dimanapun mereka berkiprah dan berada. Terima kasih Tuhan, berkatilah pelayanan melalui media online dari Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru. Mereka yang melaksanakan program ini, komisi multimedia, dan semua pendeta serta pelayan khusus yang terlibat di dalamnya. Hikmat Tuhan makin berlimpah dicurahkan dan segala yang dibutuhkan dapat teradakan. Agar supaya pelayanan lewat media online ini makin hari makin maju, makin efektif, makin maksimal. Menjadi berkat bagi makin banyak orang di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, kita sudah membaca dan memikirkan sejenak firman Tuhan. Kita sudah berdoa menaikkan syukur dan permohonan-permohonan kita. Percayalah, Tuhan memelihara kita dalam segala keadaan kita. Dan apabila saudara merasa diberkati lewat pelayanan melalui media online
Jemaat Gemim Bukit Moria Tikalabaru ini, perkenankan kami bermohon bagi saudara-saudara yang belum pernah menekan tombol subscribe, kiranya berkenan menekan tombol subscribe, kemudian menekan juga bagian like-nya dan men-share, membagikan program ini agar supaya siaran ini boleh menjadi berkat juga bagi makin banyak orang. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.